Om Swastiastu. Kami dari SGDA 1 akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Acute Rheumatic Fever. Berikut merupakan anggota dari SGDA 1. Kami akan mulai presentasi ini dari bab 1, pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Putudian Amalia Putri Udarani dengan 3 digit M terakhir 065. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Next slide. Acute Rheumatic Fever atau ARF adalah komplikasi non-supuratif yang dimediasi oleh kekebalan dari varingitis Streptococcus group A atau GAS. ARF sendiri menyebabkan respon inflamasi umum dan penyakit yang menyerang berbagai organ seperti misalkan jantung, otak, dan kulit secara selektif. Setiap tahunnya, sekitar 470.000 kasus baru ARF terjadi dengan beban penyakit yang lebih signifikan terjadi di negara-negara berkembang dengan tingkat infeksi GAS yang tidak diobati atau diobati secara tidak memadai. Berdasarkan data global, angka kematian akibat ARF tercatat lebih dari 275.000 jiwa setiap tahunnya. Patofisiologi terjadinya ARF ditandai oleh respon imun tubuh yang menyimpang terhadap infeksi GAS. Hal ini dipicu oleh mimikri molekuler antara antigen tubuh dan juga antigen GAS. Respon imun ini biasanya bermanifestasi 2 hingga 4 minggu setelah infeksi awal GAS dan dapat bermanifestasi menjadi berbagai kondisi seperti misalkan karditis, valvulitis, korea sindeham, nodul subkutan, eritema marginatum, dan juga poliartritis yang biasanya berpindah-pindah. Tingkat keparahan dan juga distribusi manifestasi ARF bervariasi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Deteksi dini ARF sangat penting dalam mencegah infeksi akut dan komplikasi. Konsekuensi jangka panjang ARF yang dapat terjadi salah satunya adalah penyakit jantung kronis atau PJK dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Diagnosis ARF secara klinis didasarkan pada kriteria Jones yang telah direvisi dan juga biasanya muncul dalam waktu 2 hingga 4 minggu setelah infeksi GAS tidak diobati. Perencanaan komprehensif ARF diperlukan untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut. Dalam 10 tahun terakhir, prognosis jangka panjang ARF telah meningkat di negara maju berkat pengobatan yang lebih baik untuk menghindari GAS, profilaksis sekunder jangka panjang, dan perbaikan kondisi kehidupan. Meskipun demikian, penyakit RHD stadium akhir sangat umum bagi pasien yang tinggal di wilayah yang miskin. Oleh karena itu, pengetahuan yang mendalam mengenai ARF sangat penting dipahami. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul student project yaitu Acute Rheumatic Fever. Perkenalkan, saya Adinata dengan 3 digit NIM terakhir 079. Untuk rumusan masalah dari student project kami, yang pertama, apa definisi acute rheumatic fever? Yang kedua, bagaimana epidemiologi acute rheumatic fever? Yang ketiga, apa saja etiologi acute rheumatic fever? Yang keempat, bagaimana patogenesis acute rheumatic fever? Yang kelima, bagaimana manifestasi klinis acute rheumatic fever? Yang keenam, bagaimana penegakan diagnosis acute rheumatic fever? Dan yang ketujuh, bagaimana prognosis acute rheumatic fever? Selanjutnya, tujuan penulisan dari student project kami, yang pertama untuk mengetahui definisi acute rheumatic fever, kedua untuk mengetahui epidemiologi acute rheumatic fever, yang ketiga untuk mengetahui etiologi acute rheumatic fever, yang keempat untuk mengetahui patogenesis acute rheumatic fever, yang kelima untuk mengetahui manifestasi klinis acute rheumatic fever, yang keenam untuk mengetahui penegakan diagnosis acute rheumatic fever, dan yang ketujuh untuk mengetahui prognosis acute rheumatic fever. Selanjutnya untuk manfaat penulisan, yang pertama bagi penulis, penulisan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai acute rheumatic fever. Yang kedua bagi masyarakat, penulisan ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai acute rheumatic fever. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nyoman Kawati India dengan 3 digit NIM terakhir 218. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari acute rheumatic fever atau ARF. ARF adalah respon imunologis abnormal terhadap infeksi grup A Streptococcus. Yang paling sering adalah tonsillofaringitis. ARF mempengaruhi banyak sistem organ dan mungkin memiliki manifestasi jantung, neurologis, muskuloskeletal, atau dermatologis. Meskipun ARF paling sering terjadi pada anak-anak, penyakit ini dapat menyerang orang-orang dari segala usia. Serangan ARF yang parah atau berulang dapat mengakibatkan morbiditas dan mortalitas yang signifikan serta berkembangnya rheumatic heart disease. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Anastasia Karminita dengan 3 digit NIM terakhir 180. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari acute rheumatic fever. Jadi untuk penyebabnya sendiri, sebelumnya kita mengetahui bahwa Streptococcus group A ini merupakan syarat mutlak dalam terjadinya acute rheumatic fever. Namun setelah ada penelitian lebih lanjut, ternyata penyebabnya ini masih idiopatik, yaitu untuk penyebab utamanya belum diketahui, namun dapat didukung oleh berbagai faktor. Nah, bagaimana Streptococcus ini dapat menyebabkan acute rheumatic fever? Pertama itu dia akan berperan sebagai molekular mimikri atau dia akan mengikuti antigen yang atau dia menyerupai antigen yang ada di tubuh sehingga sistem kekebalan tubuh ini akan sulit untuk mengenali dan akan menyerang seluruh antigen yang mirip. Nah, kelanjutannya adalah respon autoimun di mana sistem kekebalan tubuh ini akan merusak jaringan tubuh terutama jantung yang akan berakibat pada acute rheumatic fever. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, di sini saya izin untuk melanjutkan, di mana sebelumnya perkenalkan nama saya James Salim dengan 3 digit yang terakhir 123. Saya izin untuk melanjutkan terkait dengan patofisiologi, di mana terkait dengan mimikri molekuler, yaitu ada berbagai antigen SGA, di mana terkait dengan protein M dan N-asetil beta deglukosamin yang memiliki struktur yang mirip dengan miosin sehingga menyebabkan miositis jantung dan valvulitis. Selanjutnya terkait dengan faktor genetik, di mana faktor genetik ini terkait dengan poligenik atau berhubungan dengan multigen. Selanjutnya terkait juga dengan alel human leukocyte antigen dan polimorfisme TNF yang berperan dalam kerentanan seseorang terhadap ARF. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nula Metano Saputri dengan NIM 21025112050. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi akut rheumatic fever, yang dimana hubungan etiologis dari Staphylococcus pada demam rheumatik itu diketahui yang pertama karena sebagian besar di kasus ini itu karena ada peninggian kadar antibodi terhadap Staphylococcus dan dapat diisolasi di beta hemolyticus di grup A, atau keduanya, yang dimana insiden demam rheumatik itu biasanya tinggi bersamaan dengan adanya beta hemolyticus grup A yang tinggi, yang dimana sekitar 3% dari individu yang belum pernah menderita dari demam rheumatiknya. Lalu di mana penderita ini dikomplikasi setelah menderita faringitis Staphylococcus yang tidak diobati. Lalu serangan rheumatis ini bisa menurun bila kita teratur mencegah dengan meminum antibiotika. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brian Setiawan dengan 3 Jim 187. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait manifestasi klinis dari acute rheumatic fever. Jadi acute rheumatic fever dapat menunjukkan beberapa manifestasi klinis yang berbeda-beda. Gejala-gejala yang paling umum adalah yang pertama adanya demam. Lalu ditemukan juga adanya artritis. Acute rheumatic fever sendiri juga dapat menyebabkan gangguan neurologis seperti adanya chorea syndrome. Lalu juga ditemukan adanya gangguan pada kulit seperti erythema marginatum dan juga munculnya nodul-nodul subkutan. Lalu ditemukan juga manifestasi klinis yang harus lebih diwaspadai, yaitu karditis. Kenapa harus diwaspadai? Dikarenakan karditis dapat memicu terjadinya penyakit jantung rematik kronis. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Putri Delasmitami dengan NIM akhir 145. Diagnosis ARF ditegakkan berdasarkan tanda klinis dan pemeriksaan laboratorium menggunakan kriteria Jones. Pada kriteria Jones terdapat manifestasi mayor dan minor, diantaranya manifestasi mayor seperti artritis, karditis, Sydenham Korea, erythema marginatum, dan nodul subkutan. Manifestasi minor seperti demam dan peningkatan laju endap darah atau CRP yang merupakan indikator inflamasi. Diagnosis ARF memerlukan 2 manifestasi mayor dan bukti adanya infeksi Streptococcus grup A, atau 1 manifestasi mayor dan 2 manifestasi minor, serta adanya bukti infeksi Streptococcus grup A melalui adanya peningkatan titer antibodi anti-Streptococcus, kultur tenggorokan positif, atau tes antigen positif. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ngurah Bagus Arya Suradana dengan 3 digit NIM terakhir 209. Jadi rheumatic fever memengaruhi anak usia sekolah dalam rentang usia 5-14 tahun. Meskipun terjadi di seluruh dunia, epidemiologinya sangat bervariasi. Saat ini kejadian tahunan berkisar dari kurang dari 0,5 per 100 ribu di negara maju hingga lebih dari 100 per 100 ribu di negara berkembang. Secara global diperkirakan terdapat sekitar 500 ribu kasus rheumatic fever baru setiap tahunnya dan sekitar 230 orang meninggal setiap tahunnya akibat penyakit ini. Gejala sisa jangka panjang dari rheumatic fever akut adalah penyakit jantung rematik atau RHD yang merupakan penyebab paling umum dari gagal jantung pada populasi miskin. Mungkin sekian dari saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Pendidik Suryadi dan 3 digit NIM terakhir 92. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan. Yang pertama adalah melakukan eradikasi grup A Streptococcus. Direkomendasikan obat penicillin, di mana untuk orang dewasa diberikan 500 mg 2-3 setiap hari untuk 10 hari, atau dosis tunggal penicillin benzathine intramuskular 1,2 juta unit. Sedangkan untuk anak dan remaja bisa dilihat pada tabel, jika berat badannya kurang dari 27 gram, maka penicillin 250 mg 2-3 kali sehari setiap hari selama 10 hari. Atau dosis tunggal penicillin benzathine 600.000 unit intramuskular. Jika berat badannya lebih dari 27 kg, maka diberikan penicillin 500 mg atau diberikan penicillin benzathine 1,2 juta unit intramuskular. Selanjutnya ada terapi simptomatik.
Jadi untuk karditis ringan hingga sedang, aspirin dosis 50-100 mg per kilogram 4-6 kali per hari selama 4-8 minggu. Setelah perbaikan, terapi dihentikan secara bertahap selama 4 hingga 6 minggu sambil memantau reaktor fase akut. Nah, untuk artritis, terapi aspirin dilanjutkan selama 2 minggu dan secara bertahap dihentikan selama 2-3 minggu berikutnya. Lalu ada prednison yang diberikan 2 mg per kilogram berat badan 4 kali per hari selama 2-6 minggu dan hanya diindikasikan pada kasus karditis yang parah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Edo Banyaman Aditya Mahadiputra dengan NIM 21025111022. Di sini saya akan membahas terkait tata laksana dari demam rematik akut. Baik, untuk tata laksana selanjutnya di sini ada tirah baring, di mana untuk pasien karditis rematik diharuskan untuk istirahat di tempat tidur dalam waktu yang lama. Namun saat ini anjuran tersebut sudah berubah, di mana pasien karditis rematik itu dianjurkan untuk bergerak secara bertahap sesuai dengan kemampuannya. Nah, di mana hal ini penting bagi pasien yang mengalami gagal jantung atau penyakit katup akut berat, terutama pada 4 minggu pertama. Nah, untuk tata laksana selanjutnya itu ada profilaksi sekunder, di mana suatu pencegahan itu sangat penting apabila terdapat untuk serangan selanjutnya. Berdasarkan data, untuk serangan kedua itu memiliki tingkat lebih tinggi daripada serangan pertama dari demam rematik akut. Nah, adapun terapi yang bisa kita berikan itu ada terapi antibiotik, di mana yang pertama kita bisa berikan benzathine, benzil, penicillin G. Untuk dosisnya tersendiri, untuk yang berat badan kurang dari 27 kg, kita bisa berikan dosis 600.000 units. Untuk yang lebih dari 27 kg, kita bisa berikan 1.200.000 units. Untuk rutenya tersendiri, itu injeksi intermuskular setiap 4 minggu. Lalu bisa juga kita berikan penicillin V, untuk dosisnya itu sama, yaitu 250 mg, di mana diberikan 2 kali sehari. Untuk rutenya itu oral. Lalu apabila pasien itu alergi terhadap 2 obat sebelumnya, kita juga bisa berikan sulfadiazin. Untuk dosisnya sendiri, untuk berat badan kurang dari 27 kg, itu kita bisa berikan 500 mg, diberikan 1 kali sehari. Untuk yang lebih dari 27 kg, kita bisa berikan dosis 1000 mg untuk 1 kali sehari. Untuk rutenya tersendiri sama, yaitu oral. Dan apabila pasien masih juga alergi, kita bisa berikan erythromycin, di mana untuk dosisnya tersendiri itu sama, untuk semua berat yaitu 250 mg, diberikan 2 kali sehari, dan rutenya juga oral. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imad Agus Diwasanta dengan 3 digit NIM terakhir 039. Prognosis dari akut rheumatic fever bergantung pada seberapa cepat penyakit ini didiagnosis dan diobati. Dengan perawatan yang sesuai, kebanyakan individu dapat pulih sepenuhnya tanpa mengalami masalah jantung jangka panjang. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, demam rematik akut dapat menyebabkan komplikasi seperti kerusakan pada katup jantung. Biasanya, penyakit akut rheumatic fever berlangsung sekitar 3 bulan dengan tingkat kekambuhan yang diperkirakan mencapai 65%. Kekambuhan ini meningkatkan risiko terjadinya rheumatic heart disease dan gagal jantung. Keterlibatan jantung merupakan faktor prognosis paling penting pada akut rheumatic fever, sehingga prognosis akan berhubungan dengan pencegahan serangan berulang, derajat kerusakan katup jantung, dan derajat keterlibatan jantung secara keseluruhan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Arsi Dwi Tami Barsua dengan 3 digit NIM terakhir 026. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 penutup. Berdasarkan pemaparan kami, didapat kesimpulan bahwa acute rheumatic fever atau ARF adalah respons imunologis abnormal terhadap infeksi grup A Streptococcus atau GAS yang paling sering adalah tonsilofaringitis. Epidemiologi dari rheumatic fever ini bervariasi, tercatat angka kematian secara global lebih dari 275.000 jiwa setiap tahunnya. Etiologi dari ARF disebabkan oleh adanya penyimpangan respons imun terhadap infeksi dari bakteri Streptococcus grup A. Nah, yang ditandai dengan peninggian kadar antibodi terhadap Streptococcus. Untuk patofisiologinya melibatkan berbagai faktor, di antaranya ada infeksi bakteri GAS, mimikri molekuler, serta kerentanan genetik individu. Manifestasi klinis ARF itu biasanya muncul dalam 2-4 minggu setelah terinfeksi awal, dan gejala yang paling umum terjadi adalah demam serta artritis. Diagnosis dari ARF ini menggunakan diagnosis klinis dengan kriteria Dr. Jones, yaitu 2 manifestasi mayor atau 1 mayor dan 2 minor, disertai dengan adanya bukti dari infeksi GAS. Penata laksanaan dari ARF itu meliputi eradikasi bakterinya, kemudian terapi simptomatik, dan tirah baring. Untuk prognosis dari ARF ini tergantung dari seberapa cepat penyakit ini didiagnosis dan juga diobati, di mana tingkat kekambuhan yang tinggi dari penyakit ini akan menimbulkan komplikasi berupa rheumatic heart disease. Adapun saran yang dapat disampaikan bagi pembaca, penulis berharap dapat memahami isi dari student project yang mengkaji mengenai ARF, dan bagi institusi, penulis berharap dapat lebih menambah referensi pada sumber kepustakaan mengenai topik ARF. Baik, sekian presentasi dari kami. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.